dilantik pada Jumat 6 Agustus 2021. Jadi KMMD ini masih KMMD pertama di tingkat FMIPA UNY. Next, kita lanjut ke tadi, pengertian dari rumah edukasi. Untuk rumah edukasi itu sendiri merupakan program kerja dari Divisi Pengabdian Masyarakat KMMD FMIPA UNY yang dibentuk pada bulan Oktober tahun 2021. Nah, tujuannya itu agar dapat membantu peserta didik dan juga guru dalam proses pembelajaran. Karena rumah edukasi ini merupakan wadah untuk pengumpulan media pembelajaran. Media pembelajaran ini dapat berupa PPT, LKPD, video pembelajaran, game, model interaktif, poster, dan lain-lain yang ditujukan pada mata pelajaran rumpun IPA. Jadi ada fisika, kimia, biologi, matematika, dan pada jenjang SMP atau MTS, dan SMA, MA, dan SMK. Nah, di dalam rumah edukasi ini ada beberapa logo penting. Ada yang namanya rumah, buku, dan bulu unggas. Nah, untuk rumahnya itu sendiri, itu berarti tempat perkumpulan atau di mana semua volunteer, teman-teman dari Rumet, atau kita panggil Rumet ya, semua anggota dari rumah edukasi ini akan berkumpul dan membantu memberikan media-media terbaiknya dari seluruh Indonesia ya harapannya. Untuk buku, itu merupakan simbol yang menggambarkan media pembelajaran yang menjadi fokus utama dari rumah edukasi. Dan terakhir, yaitu bulu unggas yang berarti perwujudan alat untuk menuliskan berbagai sumber pengetahuan di bidang IPA. Next, langsung itu apa bedanya sih rumah edukasi dan Rumet? Maaf. Nah, di sini ada dua kata yang akan sering didengar sama teman-teman jika bergabung di rumah edukasi. Jadi ada bedanya ya antara rumah edukasi dan Rumet. Untuk rumah edukasi itu sebuah tempat atau wadah. Sedangkan Rumet itu orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi kita yang misalkan menjadi salah satu volunteer media pembelajaran bisa dipanggil seorang Rumet. Jadi kalau sahabat-sahabat Rumet atau teman-teman mau bergabung di rumah edukasi bisa langsung daftar. Next. Lalu ada siapa saja sahabat Rumet. Jadi di rumah edukasi ini juga memiliki beberapa sahabat Rumet yang sesuai di Instagram. Nah, yang disebut juga dengan volunteer dan terbagi menjadi tiga sahabat. Yang pertama yaitu volunteer karya. Jadi yang memberikan media pembelajarannya baik secara individu maupun kelompok. Jadi medianya tadi bebas ya. Lalu yang kedua volunteer tetap Rumet. Ya, volunteer tetap Rumet ini merupakan anggota tetap yang terlibat dalam pengelolaan rumah edukasi sehingga karena rumah edukasi ini merupakan wadah organisasi juga ya. Lalu yang terakhir itu sahabat setia. Sahabat setia itu merupakan pengunjung atau pengakses rumah edukasi untuk memperoleh media pembelajaran yang telah ada. Jadi misalkan ada siswa yang mempelajari media pembelajaran di Rumet, mereka disebut dengan sahabat setia. Next, kenapa teman-teman atau dari mahasiswa-mahasiswa harus bergabung di rumah edukasi? Yang pertama, sharing and access, di mana aksesnya ini sahabat Rumet dapat memberikan media pembelajaran terbaiknya untuk membangun materi-materi yang ada di sekolah. Apalagi online seperti ini kan kita dapat membantu sekolah-sekolah dalam pembuatan media-media pembelajaran yang menarik dan interaktif sehingga pembelajaran semakin membaik. Nah, dan ingat semua volunteer karya itu akan mendapatkan sertifikat. Kalau untuk volunteer Rumet, udah pasti dapat sertifikat dan udah pasti dapat kartu tanda Rumet. Dan terakhir itu ada volunteer tetap. Nah, khusus volunteer tetap ini juga akan mendapatkan sebuah yang namanya KTR, atau disebut juga dengan kartu tanda Rumet. Jadi bisa pilih mau jadi volunteer karya atau mau jadi volunteer tetap. Nah, ini ada beberapa contoh hasil karya dari yang ketika KMMD FMIPA UNY membuka open volunteer di bulan Oktober, tanggal 18 Oktober sampai 18 November. Nah, bisa dibantu. Ini kami mengambil beberapa media. Alhamdulillah di sini sudah didapatkan media pembelajarannya itu
16 media pembelajaran di Rumah Edukasi. Jadi teman-teman juga bisa memfollow IG roommate_id, di mana media pembelajarannya ini ada e-modul, ada 4 media, LKPD ada 9, PPT ada 3. Mungkin operasional bisa menampilkan salah satu dari media pembelajaran. Ya, ini salah satu media pembelajaran e-modul yang dibuat ini pengenalan e-modul Salatiga. Nah, ini sudah sangat menarik ya. Di sini ada berikut link bahan ajar interaktif materi luas dan penelitian juga. Lalu ada petunjuk tombol-tombolnya. Jadi kita tinggal mengklik link yang sudah ada. Ini sudah diberikan dan sudah menjadi media pembelajaran rumah edukasi. Jadi teman-teman jangan lupa follow IG roommate_id. Mungkin hanya itu penjelasan dari Mas KMM mengenai edukasi. Untuk pertanyaan yang lain bisa langsung ke IG kami atau bisa juga bertanya di IG KMMD FMIPA UNY. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih penjelasannya. Wah, ternyata yang menggantikan penjelasan terkait dengan Rumah Edukasi adalah namanya Aisyah Ajalia. Beliau adalah salah satu juga anggota bidang pengabdian masyarakat. Jadi, Roommate ini adalah salah satu tempat yang kita inisiasi dari KMMD, yang tentunya kita tujukan untuk mengumpulkan media-media pembelajaran yang nantinya bisa digunakan baik itu bagi peserta didik maupun bagi guru-guru yang melakukan proses pembelajaran. Jadi nanti kepada seluruh peserta webinar, mungkin di sini kan ada Bapak Ibu guru, ada peserta didik juga, ada calon-calon guru nih pastinya, bisa nih menggunakan media-media pembelajaran yang sudah dikirimkan oleh para volunteer di Instagram yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Aisyah. Nah juga ini masih terbuka, kita juga masih terbuka bagi teman-teman yang berkenan begitu atau bersedia menjadi volunteer, baik itu menjadi volunteer tetap ataupun menjadi volunteer roommate, itu masih kita terima begitu untuk mengumpulkan media pembelajarannya ataupun menjadi volunteer tetap kita, gitu agar nantinya kita sama-sama membantu dalam proses pembelajaran agar menjadi lebih baik lagi. Nah, dari hal ini kita mengetahui bahwa menjadi seorang guru itu tentu ya perlu banyak belajar, perlu membangun relasi, perlu membangun komunikasi. Tidak hanya dengan murid itu sendiri, tapi juga dengan berbagai pihak. Entah itu dengan lingkungan yang ada di sekitar rumah kita, di sekitar sekolah, ataupun dimanapun kita berada. Kita harus bisa membangun relasi tersebut. Untuk mengetahui bagaimana cara membangun relasi ataupun networking dari berbagai pihak, kita akan melanjutkan materi kita nih pada hari ini. Kita menyajikan topik yang kedua di sesi siang hari pada webinar kali ini, yaitu seputar membangun relasi dan kiat-kiat kita sebagai guru ataupun calon guru agar dapat bersaing, baik itu dalam lingkup nasional maupun internasional. Topik kedua ini akan dipandu oleh moderator yang tidak kalah kece dari moderator sebelumnya, yaitu Saudari Afif Oktavia Putri Sakti SPD. Nah, halo Mbak Afif. Halo Mbak Desi, apa kabar semuanya? Iya, sehat, alhamdulillah. Nah, wanita yang sering disapa Afif atau Putri ini adalah alumni S1 Pendidikan Fisika UNY, dan saat ini juga beliau sedang menempuh pendidikan magister, yaitu di Pendidikan Fisika di FMIPA UNY juga. Wah, luar biasa sekali ya beliau ini. Beliau juga adalah anggota Divisi Pendidikan dan Pelatihan. Pengalaman beliau juga tidak kalah keren dari moderator sebelumnya, di mana beliau pernah menjadi salah satu delegasi mahasiswa dari UNY dalam Credit Transfer Program di Fakultas Sains, Teknologi, dan Agrikultur Yala Rajabat
University di Thailand pada tahun 2018. Wah, luar biasa sekali. Mari kita sambut sama-sama Saudari Afif Oktavia Putri Sakti SPD. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Desi, MC luar biasa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Oke, sebelumnya kami informasikan kembali hadirin untuk menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kamera, serta memposisikan diri di hadapan kamera dengan rapi. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya Afif Oktavia Putri Sakti akan memandu jalannya acara webinar pada siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kembali di acara webinar dalam rangka memperingati Hari Guru dengan tema mewujudkan pendidik yang memiliki kemampuan teknologikal, pedagogikal, content knowledge pada sesi 2 siang ini. Era pandemi memberikan tantangan dan tuntutan bagi para aktivis pendidikan. Maka saatnya kita memilih tantangan ini akan menjadikan diri kita kreatif ataukah bertahan statis. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini, pemateri pada webinar ini akan mengajak kita untuk menjadi aktif dan kreatif dengan pemaparan materi yang akan disampaikan, yaitu pada subtema penyiapan guru profesional berdaya saing global yang memiliki kemampuan mendidik dengan pendekatan TIPEC. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara inti, perkenankanlah kami untuk membacakan CV pemateri pada hari ini. Baik, beliau adalah alumni mahasiswa S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2013, dan juga merupakan alumni mahasiswa S2 Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015. Saat ini, beliau bekerja sebagai training specialist at CMEO Regional Center for Kitep in Mathematics Yogyakarta. Dan terkait CMEO, beliau saat ini menjadi koordinator program Pilot School of CMEO Regional Center for Kitep in Mathematics. Dan juga pernah menjadi pembicara di CMEO Congress tahun 2021. Terkait publikasi, beliau juga sudah banyak mempublish artikel di jurnal nasional bereputasi, jurnal internasional bereputasi, dan memaparkan hasil penelitiannya dalam berbagai seminar internasional. Salah satu artikel terbaru di tahun 2021 ini berjudul The Robot STEM Project Using Robotic Learning in a STEM Education Model to Help Prospective Mathematics Teachers Promote Student 21st Century Skills. Dan untuk award and achievement-nya cukup banyak, di mana di tahun 2019 beliau menjadi best presenter di Third International Seminar on Innovation in Mathematics and Mathematics Education or ICMEDS Yogyakarta State University di tahun 2018, dan hingga saat ini beliau mengikuti research grant from Casio Education Japan in collaboration with Indonesian Ministry of Education and Yogyakarta State University. Dan beliau juga penerima beasiswa magister, mahasiswa terbaik pendidikan matematika FMIPA UNY, dan juga mengikuti student exchange program to University Technology Malaysia and SMK Bandar Putra Kulai Jaya Johor Bahru Malaysia di tahun 2012, dan student exchange program to National Central University Taiwan di tahun 2010. Dan masih banyak lagi prestasi beliau, namun karena waktu yang singkat gitu ya, tidak saya sebutkan semua. Untuk itu hadirin sekalian, mari kita sambut pembicara kita hari ini, Ibu Pastita Ayu Laksmiwati, MPD. Selamat siang Ibu Pastita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ini hujan deras. Semoga lancar ya karena saya harus pakai tethering karena sedang tidak ada di rumah. Ya. Baik, Ibu. Ya, semoga aja. Ya. Amin. Ibu mohon izin sebelum memaparkan materinya, saya sampaikan dulu bahwa webinar ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Ya. Materi yang akan berlangsung selama 60 menit dan dilanjutkan sesi kedua yaitu diskusi selama 30 menit. Dan kepada para hadirin juga kami persilahkan untuk menyimak juga melayangkan pertanyaan pada room chat sesuai dengan format yang telah panitia berikan. Untuk memasuki sesi pertama kepada Ibu Pastita Ayu Lasmiwati MPD kami persilahkan. Dipersilakan Ibu. Ya, baik, terima kasih atas perkenalan yang luar biasa dari Ibu Afif. Atau ini karena masih muda biasanya pengen panggil Mbak Afif ya. Saya juga mau loh dipanggil Mbak terus. Oke. Baik, saya bercanda. Ya? Bercanda. Ya silahkan, seikhlasnya. Oke, saya mohon izin untuk share screen ya. Oke. Oke, saya share screen saja supaya nanti ketika berpindah-pindah akan lebih mudah. Oke, baik. Mungkin agak berbeda dari apa yang tadi disampaikan. Saya ikut dari undangan yang sampai ke saya. Kalau di saya itu kompetensi guru di Asia Tenggara dan pengalaman guru di masa pandemi COVID. Tapi secara general saya yakin nanti apa yang sudah saya sampaikan nanti akan mengarah juga ke arah situ. Jadi harapannya semoga nanti sharing apa yang sudah pernah dilakukan di institusi kami bisa juga bermanfaat gitu ya. Bapak Ibu semua, saya akan memperbesarnya. Oke, semoga jelas ya Mbak Afif ya layar saya ya. Jelas. Oke, siap. Baik. Terima kasih, nama saya betul Pastita Ayu Lasmiwati. Tadi sudah disebutkan, biasanya tidak disebutkan secara detail, tapi alhamdulillah tadi sudah disebutkan, tapi tidak ada salahnya saya mengulang lagi. Betul, saya lulusan UNY untuk S1 dan S2-nya, kemudian saya juga aktif sebagai part-time mathematics teacher, kemudian sebagai guru selama 2 tahun, dan semenjak 2017 saya bekerja di Seameo Kitab in Mathematics. Dan saat ini alhamdulillah sudah juga berarti saya bisa ikut KMMD ya, tapi sayangnya KMMD khusus mahasiswa FMIPA UNY ya. Jadi alhamdulillah saya juga sekarang mahasiswa doktoral di Johannes Kepler University Austria, tapi sedang masih fase online. Insya Allah kalau lancar bulan Februari saya sudah harus sampai di Austria. Jurusan yang saya ambil lebih ke STEM education, tapi fokusnya ke matematika. Oke, oleh karena itu nanti apa yang saya sampaikan, contoh-contoh mungkin jika nanti ada good practice ya, saya nyebutnya contoh praktik baik yang sudah pernah dilakukan, itu terkaitnya lebih banyak ke matematika. Oke, kemudian selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru juga untuk Bapak Ibu guru peserta kita serta calon guru yang ada di seminar webinar ini. Terima kasih banyak ya atas undangannya. Sekali lagi selamat Hari Guru Nasional dan terima kasih atas perjuangannya, dedikasinya, mau bersama-sama kita ingin memajukan pendidikan di Indonesia. Oke, baik. Karena nanti saya akan mengulas mengenai apa pengalaman yang ada di institusi kami dan juga terkait dengan guru di Asia Tenggara dan terkait dengan kompetensinya, maka akan saya mulai dengan pengenalan Seameo Kitab in Mathematics. Jadi di seluruh Asia Tenggara ada 24 center, 23 atau 24, tiba-tiba saya lupa. Jadi kalau tidak salah 23 ditambah satu yang baru, yaitu Center untuk STEM, itu berada di seluruh Asia Tenggara dan paling banyak di Indonesia. Jadi ada 7 center di Indonesia. Luar biasa ya Indonesia ya, mengalokasikan dana
untuk 7 center yang ada di Indonesia. Jadi Seameo sendiri itu adalah organisasi antara menteri-menteri pendidikan. Nah, untuk center di mana saya bekerja sendiri itu ada di Pulau Jawa, ya sama yang lain juga ada di Pulau Jawa. Terkhususnya ada di Yogyakarta, yaitu Seameo Kitab in Mathematics atau selanjutnya akan saya sebut sebagai SIKIM. Nah, kami punya visi dan misi. Ini adalah pegawai-pegawai SIKIM masih muda-muda juga loh. Kenapa? Karena institusi kami usianya ternyata baru 12 tahun. Jadi usianya masih anak-anak, maka pegawai-pegawainya juga masih muda-muda. Jadi visinya itu lebih ke pengembangan profesional berkelanjutan terkait kependidikan matematika, terkhususnya untuk guru dan tenaga pendidik, ya. Kemudian untuk menyediakan juga memfasilitasi pengembangan profesional yang berkualitas untuk guru dan tenaga pendidik di negara-negara anggota Seameo di ASEAN. Tujuannya kami fokus lebih ke peningkatan kualitas yang relevan dengan skill-skill abad 21, terutama ke teaching capability-nya. Kemudian juga untuk mengembangkan network dan kolaborasi, ya, jaringan dan kolaborasi antar guru di Asia Tenggara, di Seameo member countries, kami menyebutnya Seameo member countries, kemudian melakukan riset, pengembangan pembelajaran, kemudian juga menyediakan forum-forum intelektual, dan menyediakan update terbaru dalam rangkaian informasi terkait dengan pembelajaran matematika ke pemangku kebijakan. Nah, selanjutnya tentang SIKIM juga, kami fokus ke inovasi, profesionalisme, kualitas, global thinking, dan inspirational leadership. Selain itu, kami punya beberapa program yang memfasilitasi. Saya rasa ini juga cukup menarik untuk di-sharekan di sini. Apa sih program-program yang kami punya, karena ini juga terkadang bisa menjadi inspirasi untuk guru-guru dan juga akademisi yang ada di luar sana. Jadi program kami fokus ke 6 topik, ya. Jadi fokus ke pengembangan IT-based mathematics learning media, pengembangan IT, lesson study, differentiated instruction, clinical supervision, teaching aid, jadi ke pengembangan media pembelajaran. Nah, ini erat kaitannya dengan rumah belajar tadi, ya. Kemudian realistic mathematics education, ya, pembelajaran matematika realistik, dan juga STEM. Nah, ini adalah beberapa contoh kegiatan. Ini kayaknya pasti familiar nih dengan yang ada di gambar yang sebelah kiri ini. Ini salah satu dosen UNY, ya. Beliau juga sering kami undang untuk mengisi karena pengalaman dan juga ya terutama pengalaman yang perlu sekali guru-guru peroleh. Gitu. Kemudian ini ada juga profesor, jadi ini pesertanya adalah guru-guru dari Asia Tenggara. Ada yang ini misalnya yang di gambar kiri atas ini, itu ada yang dari Brunei, dari Indonesia, kemudian dari Thailand, dan negara-negara Asia Tenggara tentunya. Kemudian pembicara juga kami mengundang pembicara-pembicara, fasilitator dari internal tentunya, dari P4TK Matematika, dari Kementerian Pendidikan, dan juga universitas-universitas. Oke, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini juga, jadi rangkaian kegiatan di institusi kami itu tidak hanya fokus ke pelatihan, tapi kami sampai ke pengembangan pembelajaran, mendesain sebuah pembelajaran, mengimplementasikannya di kelas. Jadi ini 2 gambar yang di atas itu contoh guru yang sedang mengimplementasikan di kelas. Kemudian yang paling bawah adalah post lesson discussion, jadi lebih ke refleksi pembelajaran setelah implementasi. Itu info terkait dengan rangkaian pelatihan ataupun rangkaian yang bisa kami sharekan.
Nah, kemudian baru-baru ini, ya saya mohon izin nanti sambil minum ya, soalnya saya agak flu, jadi tenggorokannya agak sakit, mohon maaf jika nanti saya berhenti sejenak. Oke, ini lebih fokus lagi ke beberapa topik ya yang sudah kami lakukan, yang terutama terkait dengan hot issue yang ada di dunia pendidikan, salah satunya adalah STEM. Jadi semenjak 2016 itu sebenarnya kami sudah fokus ke STEM related activities yang terkait dengan disaster risk reduction. Jadi lebih ke penanggulangan bencana, tapi sebenarnya aktivitas itu sudah terkait dengan STEM activities. Kemudian juga persepsi guru terhadap STEM. Kami melakukan riset awal sekali mengenai persepsi guru, kemudian melakukan workshop STEM berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan. Kemudian di tahun yang sama, kami juga mengembangkan kampus STEM. Nah, ini menarik, kampus STEM mungkin ada yang pernah dengar, tetapi karena pandemi jadi sempat vakum, dan pada bulan November ini sudah mulai lagi, begitu. Oke, di tahun selanjutnya kami fokus juga ke pengembangan STEM Camp. Kemudian ada pendampingan kepada komunitas yang tertarik pada STEM, serta ada regular course untuk STEM. Selain itu, pada tahun 2021 kami juga mengadakan riset terkait dengan STEM dengan infused computational thinking di dalamnya. Nah, pada tahun yang sama, melihat perkembangan pembelajaran STEM yang ternyata integrasinya tidak hanya STEM, tapi juga ada art di dalamnya, maka kami mulai juga merambah riset-riset yang terkait dengan STEAM dengan adanya STEAM Research Grant. Kami bekerja dengan sekitar lebih dari 10 guru, sekitar 15 guru kalau tidak salah. Kemudian kami memberikan grant untuk mengimplementasikan STEAM. Gitu. Kira-kira seperti itu untuk SIKIM. Nah, karena topik yang diminta berkaitan dengan kompetensi guru di Asia Tenggara, yang tentunya perlu juga membuka paradigma kita tentang kondisi yang ada di Asia Tenggara, maka diskusi selanjutnya akan saya mulai dengan SEAMEO Basic Education Standard, yang terkhususnya pada proyek pengembangan Common Core Regional Learning Standards, atau nanti saya sebut sebagai CCRLS in Mathematics and Science. Mohon maaf, kebetulan di sini FIPA berarti cocok lah ya untuk Mathematics dan Science. Tapi nanti mungkin contoh-contoh yang saya berikan, mohon maaf sekali, sebagian besar mungkin matematika karena itu lebih mengarah ke bidang saya, jadi mohon maaf jika nanti contoh-contohnya masih kebanyakan matematika, tapi untuk Common Core Regional Standard in Mathematics and Science, ini sudah ke dua-duanya. Jadi, kenapa kok saya memilih untuk memulai dari SEAMEO Basic Education Standard? Karena kita perlu tahu, oh ternyata sudah ada standar yang dibuat oleh SEAMEO yang digunakan sebagai rujukan tentang standar-standar pada pembelajaran matematika dan sains yang sudah menjadi kebijakan dari SEAMEO itu sendiri. Gitu. Oke, kita mulai dari 21st century skills. Jadi sebenarnya semuanya itu berangkat dari sini. Kenapa kok adanya CCRLS? Nanti akan saya jelaskan alasannya apa. Tapi awal mulanya karena fokus ke lifelong learning dan juga pengembangan 21st century skills. Jadi lebih ke bagaimana ya untuk bisa negara-negara SEAMEO member yang ada di SEAMEO itu bisa terfasilitasi siswa-siswanya ya untuk pengembangan terkhususnya 21st century skill, keterampilan abad 21. Nah, oleh karena itu kami fokus ke 7 area prioritas. Ya, jadi kami ada 7 area prioritas yang kami sebut sebagai 7 priorities area. Yang pertama adalah achieving universal early childhood care and education. Jadi fokus ke anak usia dini dan
PAUD ya, pendidikan anak usia dini ya. Jadi itulah kenapa ada Seameo CECEP ya, fokus ke early childhood education. Nah, kemudian addressing barriers to inclusion, jadi fokus ke special need juga ya, ada center ke special need education ya, inklusi itu juga menjadi fokus. Kemudian ada promoting resilience in the face of emergencies, jadi selain itu juga kami fokus ke resiliensi, oke. Kemudian promoting technical and vocational education, revitalizing teacher education, harmonizing higher education and research, and adapting a 21st century curriculum. Itu adalah fokus-fokus yang dilakukan di kami. Nah, tujuannya kenapa kok akhirnya kami fokus ke 21st century skills, kami punya 7 priorities area, tujuannya itu lebih fokus ke akhirnya kenapa kok CCRLS dipilih, karena CCRLS itu dipandang dapat menjadi sebuah semacam kesepakatan di Seameo member countries bahwa untuk mengembangkan karakter ya, dasar-dasar kemanusiaan dan juga kreativitas dan kualifikasi sebagai warga di Southeast Asia, di Asia Tenggara, maka perlu adanya sesuatu yang harus dilakukan melalui pendidikan matematika dan sains. Itu dasar asal muasalnya. Salah satu kenapa kok tujuan adanya CCRLS dikembangkan. Kemudian cultivating human, ya itu sudah saya sebutkan ya, jadi lebih fokusnya ke situ. Oke, selanjutnya tujuan lebih spesifik. Jadi ini terkait dengan bagaimana Seameo Center ya di seluruh Asia Tenggara ingin memfasilitasi supaya bisa ada dukungan terkhususnya ke kurikulum yang diperlukan di Asia Tenggara yang fokus ke pengembangan keterampilan abad 21. Selain itu, CCRLS juga bertujuan untuk memperkuat kolaborasi di Asia Tenggara, khususnya di standar kurikulum dan penilaian ya antar educational system yang tentunya berbeda kan, antar negara-negara di Asia Tenggara. Tapi harapannya melalui ini, maka seperti yang di poin C, setiap anggota Seameo member countries itu bisa membangun atau mempunyai praktik baik walaupun kurikulumnya berbeda dengan CCRLS tadi. Kemudian juga tujuannya adalah juga memproduksi sistem diskusi proses yang dimana supaya ada integrasi secara regional antar kurikulum dan asesmennya gitu. Kemudian untuk fokus pada platform dan juga pengembangan kurikulum serta pengembangan profesionalisme, misalnya guru yang ada di ASEAN dan tentunya juga mengembangkan komunitas di ASEAN. Selain itu juga untuk memberikan platform tentang assessment, misalnya Southeast Asia Primary Learning Matrix gitu. Oke, nah kemudian ini CCRLS, jadi standarnya lebih fokus ke matematik dan juga sains. Kemudian prinsip-prinsipnya fokusnya seperti tadi ya sudah disebutkan sih beberapa. Jadi lebih fokus ke pengembangan 21st century skill, juga standarnya fokus ke memfasilitasi supaya nanti bisa secara harmoni di anggota-anggota ASEAN bisa berkompetisi secara global di era globalisasi ini, dan juga fokusnya prinsipnya adalah CCRLS ini dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis kurikulum ya
misalnya terkait dengan proyek-proyek yang disebutkan tadi, yang A dan F kalau di sini. Oke. Kemudian ini adalah proses ya development dari sisi RLS yang sudah dilakukan. Ini dilakukan terkhususnya oleh Siameo Rexam yang ada di Asia, yang ada di Malaysia ya. Jadi proyek ini PIC-nya adalah Siameo Rexam, tapi seluruh center-center yang terkait seperti Siameo Kitab in Mathematics itu juga terlibat. Jadi ini visi-visinya, jadi lebih ke Golden Siameo, Siameo Regional Center, kemudian Regional Integration maksud saya, kemudian framework standar kualitas, mobilitas, akreditasi, kemudian akhirnya fokus ke Common Core Regional Standard. Jadi sebenarnya di Siameo Basic Education Standard itu ada beberapa project, misalnya ini ada Early Childhood Care Development, Primary, Elementary, Secondary, jadi level of years of schooling, jadi project yang lain. Kemudian ada Common Core Regional Standard yang fokus ke Science and Mathematics, kemudian ada Southeast Asia Regional Standard, Teaching Standard, kemudian ini yang belum dipublish secara umum, tapi untuk yang Common Core Regional Standard itu sudah. Oke, kemudian ini adalah metodologi ya dalam proses CCRLS. Tentunya yang ini adalah ada National Education Curriculum of Siameo Member Countries ya, inputnya jadi ada analisis ke kurikulum, kemudian fokusnya ke sains dan matematika, di mana prosesnya itu berlangsung ada beberapa proses yang akhirnya mendapat output yang diharapkan CCRLS, dokumen yang sudah bisa diakses secara publik gitu. Oke, nah ini adalah framework dari CCRLS. Mohon maaf ini contohnya yang matematika, karena kalau saya menjelaskan yang sains nanti saya kurang paham. Jadi saya membahasnya dulu yang tentang matematika. CCRLS framework untuk matematika itu terkait dengan beberapa poin yang ada di layar. Jadi konteksnya itu dibagi menjadi 3, ada case stage 1, case stage 2, case stage 3 ya, 1 to 3. Kemudian ada mathematical thinking dan proses. Jadi ada mathematical ideas di situ ya yang terkait dengan konten tadi dan bagaimana aktivitas bermatematika yang seharusnya dilakukan. Itu ada rekomendasi framework-nya di situ. Kemudian juga karena fokusnya ke human character, tidak hanya proses berpikir matematika dan keterampilan berpikir matematika yang penting, tapi juga ada human character yang perlu dipertimbangkan. Jadi ada mathematical value di situ, ada mathematical attitude di situ, dan juga ada mathematical habit of mind. Jika framework tersebut berisi beberapa poin tersebut, bagaimana pertanyaan selanjutnya ya? Biasanya pertanyaan kita, terus bagaimana yang mengimplementasikannya, bagaimana mengkoneksikan antara ketiganya? Jawabannya adalah ini. Konteks. Penggunaan konteks itu digunakan untuk menghubungkan ketiganya. Gitu. Jadi itu adalah standar pendidikan khususnya pada pembelajaran matematika yang ada di Siameo member countries yang seharusnya sudah bisa menjadi rujukan di seluruh negara-negara Siameo. Dan lebih detailnya untuk case stage 1 itu lebih ke numbers and operation, quantity and measurement, shape, figures and solids, pattern and data representations. Case stage 2 itu fokus ke extension of number, jadi bilangan dan ya, kemudian bilangan dan juga operasinya, kemudian pengukuran dan relasi ya, kemudian plane figures dan juga space solids, jadi bangun ruang ya, bangun ruang dimensi 2 dan 3. Data handling and graph, kemudian ada case stage 3, numbers and algebra, relation, space and geometry, and statistic and probability. Oke, itu untuk case stage 2 and 3, dan ini untuk menghubungkannya itu melalui konteks ternyata. Ya, oke. Kemudian terkait dengan CCRLS,
ada numbers and algebra. Jadi kebetulan ini adalah salah satu contoh ya. Jadi di topik numbers and algebra, ini sampel task-nya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi penggunaan konteks seperti ini gitu. Jadi ini adalah contoh task-tasknya. Nah, terkhususnya saya ingin menunjukkan, ini mohon maaf sekali lagi, ini untuk guru matematika dan juga peserta dari bidang minat matematika yang baru saya punya contohnya. Jadi saya ingin menunjukkan, jadi nanti ini bisa di-download ya, jadi nanti saya bisa share supaya nanti rekan-rekan semua yang mengikuti webinar ini bisa mengakses dokumen ini. Akan saya share di chat room, sekarang saja dia takut lupa ya. Jadi sembari saya upload di meeting chatnya. Oke. Oke, atau nanti saja nggak apa-apa deh. Oke, untuk ini ya, jadi basic on CNEO Basic Education Standard, khususnya di Common Core Regional Standard in Mathematics, itu ada di CCRLS ini. Jadi bisa diakses ya, ini sudah bisa diakses. Jadi kontributornya juga banyak, ada dosen UNY kok kontributornya. Kalau saya tidak salah itu, ini kontributornya banyak, ada yang dari kami, institusi kami, saya mengikuti Mathematics. Oke. Ada Pak Marsigit ya, Pak Marsigit adalah salah satu kontributor di pengembangan ini. Nah, jadi ada guideline-nya, ada penjelasannya, pembukaannya, kemudian ada contoh-contoh aktivitasnya, misalnya di case standar tertentu, itu contohnya ini sampel task-nya itu sudah ada, jadi bisa sekali nanti menjadi dokumen atau rujukan yang cukup baik, saya rasa. Sempurna tentu tidak, tapi cukup baik untuk bisa digunakan gitu. Oke, itu dulu untuk terkait dengan CCRLS. Mbak Afif, saya mohon maaf nanti diingatkan ya jika waktunya agak belandang-belandang. Oke. Nah, iya, terima kasih Mbak Afif. Nah, selanjutnya terkait dengan future area of research. Nah, ini terkait dengan pengembangan kompetensi, terkhususnya kita pendidik dan akademisi. Tentunya saya akan mulai dari apa yang saya pelajari. Kebetulan minat bidang saya adalah STEM ya. Jadi insya Allah saya akan mengembangkan sebuah lingkungan belajar yang berkaitan dengan STEM, yang fokusnya ke penggunaan teknologi kalau saya. Jadi nanti karena kebetulan Austria itu foundernya GeoGebra ya, Markus Hohenwater ada di Austria. Jadi saya akan mendayagunakan GeoGebra bagaimana untuk bisa digunakan untuk STEM. Itu adalah riset saya untuk bisa berkontribusi ke metodologinya. Itu sih yang akan saya lakukan. Jadi oleh karenanya saya akan share tentang STEM. Kenapa? Karena ini juga bisa menjadi peluang yang sangat baik, praktik baik yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kompetensi guru di Indonesia juga. Kenapa? Sebagai contoh, Malaysia itu sudah punya kebijakan loh tentang STEM, implementasi STEM-nya di sekolah. Thailand itu sudah lebih dari 1 dekade mengintegrasikan STEM ke kurikulum. Kita masih dalam proses karena belum ada yang secara eksplisit. Nah, saya langsung to the point saja. Ketika STEM diimplementasikan, di sini saya tidak membuat screen sendiri untuk ini ya, apa itu STEM, apa itu STEAM, karena nanti terlalu panjang kalau untuk fokusnya ke situ, tapi lebih ke, dan saya yakin juga Bapak Ibu di sini sudah familiar ya dengan STEM, STEAM, tapi yang ingin saya diskusikan adalah lebih ke jika kita ingin menerapkan pembelajaran STEAM tadi di kelas matematika, terkhususnya model pendekatan RPP penilaian seperti apa sih yang seharusnya digunakan? Itu yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya, yang sering ditanyakan oleh guru-guru. Nah, sebenarnya kalau untuk model pembelajaran itu bisa Bapak Ibu gunakan model pembelajaran yang
sering digunakan, misalnya project based learning. Tapi ingat, itu hanya salah satu. Kemudian untuk pendekatannya, kami memposisikan STEAM sebagai pendekatan, dan RPP-nya itu RPP selayaknya yang Bapak Ibu gunakan. Hanya saja ada poin yang kita sebut sebagai engineering design process yang membedakan. Ya, yang membedakan pembelajaran STEM project based learning dengan pembelajaran seperti biasa. Kemudian terkait dengan penilaian. Penilaian framework yang kami ikuti lebih ke terpisah. Jadi penilaiannya ke sainsnya sendiri, matematika sendiri, engineering dan teknologinya juga sendiri. Gitu. Itu sekilas pandang, selayang pandang ya terkait dengan STEAM. Lanjut dulu ke kenapa sih kok saya merekomendasikan STEAM, karena STEAM ini bisa memperbesar pemahaman dan meningkatkan pemahaman terhadap proses yang dipelajari. Kemudian dapat mengidentifikasi gap-gap yang ada di pengetahuan, karena jika ada pertanyaan dari siswa biasanya, ngapain sih saya belajar matematika? Ya, buat apa saya belajar matematika? Melalui pembelajaran STEAM ini akan terjawab, oh ternyata digunakan di masa depan. Kemudian untuk mengeksplor art dan sains, ya seni dan sains dalam pendidikan, kemudian membawa keduanya ke dalam pendidikan, kemudian menjadi potensi dengan kemanusiaan yang bisa diinvestigasi, karena dekat sekali dengan konteks-konteks yang ada di dunia nyata. Itulah kenapa kok bisa berhubungan dengan humanities. Nah, kemudian sebenarnya ini bisa menjadi sebuah thinking, ketika kalau kita berpikir maju ke depan, mengimplementasikan STEM itu bisa menjadi sebuah hal peluang bagi guru, bagi pendidik untuk bisa akhirnya mengembangkan profesional kemampuan, ya kompetensinya. Kenapa? Karena ini merupakan suatu pembelajaran yang pertama tentunya masih baru dikenal di Indonesia, masih perlu ada penyesuaian yang dilakukan, perlu ekstra usaha yang diperlukan oleh guru kalau ingin mengimplementasikan STEAM. Oleh karenanya, saya bisa menyebutnya sebagai peluang yang juga bisa digunakan untuk mengembangkan kompetensi berkelanjutan oleh guru. Nah, masalahnya adalah jika kita ingin mengembangkan misalnya perangkat pembelajaran, ya saya tadi mendengar dari KMMD punya rumah edukasi, rumah edukasi, ya betul ya, Rumet, yang dimana fokusnya juga pengembangan memfasilitasi adanya perangkat pembelajaran yang mungkin bisa di-share, didaya gunakan bersama gitu ya, Mbak Afif ya. Benar ya. Jadi kalau saya membicarakan STEAM, pasti mengarah ini adalah masalah yang perlu untuk didiskusikan bersama. Jadi bagaimana sih masalah yang perlu hal yang perlu dilakukan ketika kita ingin mengembangkan perangkat pembelajaran STEAM? Ini adalah perspektif dari kami, perspektif dari saya ketika kami ingin mengembangkan entah itu desain pembelajaran, entah itu perangkatnya yang berkaitan dengan STEAM, maka biasanya kami mulai dari konteks. Kami mulai dari memikirkan konteks apa ya yang cocok. Nah, setelah itu masuk ke kerangka pembelajaran yang erat kaitannya dengan tentunya ada analisis kurikulum, analisis standar kompetensi, konteks-konteks mana, kompetensi dasar mana yang kiranya memungkinkan untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah rangkaian pembelajaran. Kemudian juga mungkin tipe buku atau bahan ajar yang ingin dikembangkan, itu juga menjadi pertimbangan selanjutnya. Kenapa? Karena sebagai contoh konteks kita mulai. Kenapa kok alasannya konteks terkhususnya jika kita bicara umumnya, jika kita bicara Indonesia dan juga khususnya misalnya Yogyakarta,
banyak sekali kearifan lokal yang bisa digunakan untuk menjadi konteks. Misalnya ada banyak budaya, kalau di gambar saya itu baru contoh bangunan-bangunan ya, tapi ada banyak sekali budaya yang lain. Ada seni-seni yang lain yang bisa, bentuk seni yang lain yang bisa juga daya gunakan sebagai konteks dalam pengembangan pembelajaran STEAM. Selain itu, kenapa konteks yang lain itu juga bisa terkait dengan misalnya hal-hal yang terjadi di Indonesia. Misalnya contohnya bencana, ya. Ada banyak bencana kan di Indonesia. Oleh karenanya kami menggunakan konteks parasut dan juga rumah tahan gempa untuk dijadikan sebuah perangkat pembelajaran. Ya, itu adalah contoh konteks lain yang berhubungan dengan kearifan lokal. Karena misalnya di Jogja, gempa merupakan konteks yang sangat dekat ya, karena rumah Teletubbies kan ada ya di Prambanan ya, jadi memang itu dekat dengan anak-anak di Jogja. Kemudian misalnya lingkungan ramah difabel, kita tahu sendiri ya, di Indonesia belum banyak bangunan yang ramah untuk saudara-saudara kita yang tidak beruntung ya, saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Oleh karenanya ini juga konteks yang bagus untuk diangkat ya, untuk bisa membantu siswa supaya sadar akan perlunya lingkungan ramah difabel. Misalnya seperti itu. Ini sharing pengalaman yang sudah pernah kami buat. Oke, selanjutnya contoh yang lain atau fokus masalah yang perlu dipertimbangkan lain adalah pendekatan atau model pembelajaran mana yang efektif bisa untuk dipertimbangkan ya oleh siswa dan guru untuk bisa digunakan ya. Misalnya project based learning kah, problem based learning kah, inquiry based learning kah, atau mathematical modeling. Maka itu juga yang perlu dipikirkan oleh si pendesain nantinya jika ingin mengembangkan perangkat pembelajaran gitu. Nah, ini juga yang kami propose, yang kami ajukan untuk bisa juga mempertimbangkan engineering design proses ya, bahwa ada proses desain engineering yang penting dalam STEM di mana siswa perlu memfasilitasi, dikenalkan dengan masalah, diminta untuk mendesain hipotesa, merencanakan, membuatnya, menguji, mengetesnya, dan tentunya mendesain ulang. Oke, kemudian selain itu, apakah di sini suara saya jelas? Soalnya agak ramai di sini. Jelas ya? Jelas ya, alhamdulillah kalau jelas. Nah, ini adalah contohnya, ada STEM PJBL, jadi STEM Project Based Learning yang dilakukan. Nah, ini gambar yang anak kecil ini, kalau yang perangkat pembelajaran sebelumnya itu fokus ke bangunan ya, desain bangunan 3 dimensi yang tahan gempa. Kalau yang ini itu lebih ke strukturnya, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu terkait dengan yang ada gambar wajan-wajan itu lebih ke pengembangan ini difusi kuadrat ya. Jadi mengembangkan mengembangkan penangkap panas. Jadi solar heater ya. Jadi sebenarnya ini siswa itu belajar tentang titik api. Kalau di matematika itu titik fokus, tapi mereka mengeksplorasi sendiri. Mereka diminta untuk menentukan suatu titik yang bagus, yang bisa digunakan untuk bisa supaya mesin penangkap panasnya itu tuh tepat dipasang sehingga panas itu tuh bisa ditangkap dari matahari, itu bisa ditangkap dengan baik. Itu sih konteksnya. Kemudian ini contoh yang lain, teman-teman. Jadi ada tentang ini eksplorasi yang 3 ini itu tentang kincir air. Jadi siswa itu menginvestigasi bentuk-bentuk bilah kincirnya, bentuk-bentuk matematika mana yang
bisa menghasilkan listrik paling besar. Jadi nanti diukur pakai ampere meter. Kemudian ada juga ini mendesain mobil tenaga balon, ini mendesain roket bertenaga cuka baking soda. Kalau yang ini lebih ke mendesain helikopter kertas sederhana gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan beralih ke exemplary activities yang sudah pernah dilakukan dan mungkin bisa juga mengembangkan ide-ide dari teman-teman yang tentunya mengarah ke pengembangan kompetensi sebagai seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Mari kita mulai dari sharingnya, implementasi dari alumni kami. Selama sekitar semenjak ada STEM, itu kan sekitar tahun 2018-an. 2018-2019. Jadi selama beberapa tahun terakhir ini ternyata sudah ada 111 guru yang mengimplementasikan STEM. Nah, kemudian model pembelajaran yang mereka gunakan, mereka menyebutkan ada project-based learning, sebagian besar project-based learning, yang lain problem-based learning, dan inquiry-based learning. Kemudian implementasi STEM pada 5 tahun terakhir, itu juga lumayan ya. Jadi ada 7 orang yang sudah mengimplementasikan lebih dari 10 kali, ada 18 orang yang 5-10 kali, dan ada 57 orang yang 2-5 kali. Gitu. Kalau kurang dari 2 kali juga cukup banyak sih, 29 guru yang menyatakan. Tapi ini cukup memuaskan dan menggembirakan sebenarnya untuk usaha awal dalam pengembangan STEM di Indonesia. Namun ada beberapa tantangan nih. Ada keterbatasan waktu, keterbatasan sarana prasarana, kolaborasi antar guru, kemampuan guru dalam memahami STEM, serta sumber belajar. Sebagian besar fokus keterbatasan yang ada itu ke waktu persiapan dan juga ke kemampuan guru dalam memahami STEM. Itu tantangan yang ada. Namun dari tantangan yang ada pun ternyata ini adalah respon dari siswa ya teman-teman. Ternyata siswa itu memiliki respon yang bagus kok, yang positif kok ke pembelajaran STEM. Jadi waktu itu saya mengajar di sebuah sekolah, 2 pertemuan mengimplementasikan STEM. Setelah itu saya tidak menyampaikan mereka belajar apa, mereka belajar STEM gitu maksud saya. Saya tidak sampaikan bahwa ini ada pembelajaran STEM, itu tidak. Saya masuk ke kelas biasa, matematika biasa, namun responnya bagus sekali loh, teman-teman. Jadi mereka menyampaikan merasa lebih aktif dalam belajar, pembelajaran lebih menyenangkan. Namun ada 2 anak yang menyampaikan biasa saja dan ragu dalam pemahaman materi, kemudian memfasilitasi, merancang, memprediksi, dan mendesain. Kemudian ada juga yang lebih memahami materi dan lebih praktikal, itu ada yang menyampaikan seperti itu, serta ada yang menyampaikan kemudahan dalam bekerja kelompok. Namun sebagian besar itu menyampaikan pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik. Itu yang disampaikan. Kemudian yang menarik adalah ini. Jadi siswa itu menyampaikan bahwa pembelajaran yang mereka rasakan itu lebih simpel. Bahkan ada yang menyampaikan Indonesia butuh kelas pembelajaran seperti ini. Nah, di sini kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa mereka dapat belajar merencanakan sesuatu, bisa mengira-ira, dan ada juga yang menyampaikan membuat saya akhirnya menggunakan logika dengan maksimal. Nah, ini keren ya anak-anaknya ya. Kemudian ini adalah contoh ya pengalaman guru ketika implementasi STEM di era pandemik ya, rekan-rekan semua. Jadi pembelajarannya dalam bentuk hybrid, online dan offline. Kemudian ini adalah proyeknya, ini yang implementasi yang ini teman-teman. Jadi yang contoh saya berikan tadi, ini itu kami mengembangkannya based on research. Jadi sudah diimplementasikan dan sudah direvisi berdasarkan riset yang dilakukan gitu. Ini adalah contoh pembelajarannya gitu. Oke, ada juga guru yang mengimplementasikan secara online nih.
melalui kegiatan kami. Namun tentunya ada banyak tantangan ya kalau full online. Kalau yang ini hybrid, yang ini full online gitu. Nah, kemudian jika kita beralih ke tipe atau buku atau bahan ajar yang perlu digunakan, maka ada baiknya kita fokus ke apa sih tipe apa yang ingin digunakan. Nah, kalau di konteks kami, itu kami mendayagunakan beberapa software matematika, teman-teman. Jadi misalnya ya, di contoh ini kami menggunakan Cabri, contohnya seperti ini. Kelihatan tidak saya berpindah ke aplikasi yang lain? Terlihat, Ibu. Oke, siap. Terlihat ya. Jadi ini adalah contoh aktivitas yang kami kembangkan. Ini view gurunya, saya pindah dulu ke view siswa. Nah, jadi ini konteksnya pengubinan, kemudian mereka diminta untuk menginvestigasi pengubinan itu sendiri, kira-kira seperti itu. Oke, nih, oke, itu contoh salah satu contohnya. Nah, ini juga salah satu contoh yang lain. Ini pure hard copy, ya, namun juga kami buat PDF version. Itu adalah tipe yang lain. Jadi mana yang lebih baik itu tergantung dari kondisi dan juga dasar si pengembang. Nah, kami juga mengembangkan dalam bentuk the book, teman-teman. Jadi buku interaktif yang bisa di-download dari website kami ya. Buku interaktif yang bisa di-download, tapi harus download installernya dulu. Jadi program yang bisa membaca the book-nya, baru nanti itu bisa digunakan loh the book-nya. Bisa diklik-klik di situ, bekerja di situ, gitu kira-kira. Oke, nah ini adalah contoh ya ketika kami mengimplementasikan yang pakai Cabri tadi, teman-teman. Jadi misalnya di tugas pertama nih, mereka diminta untuk mengeksplorasi pengubinan. Ini untuk mengenalkan dulu gimana mereka menggunakan aplikasi. Nah ini contoh-contoh hasil siswanya nih, dari yang high ability, middle ability, dan juga low ability. Kemudian kalau yang ini lebih ke aktivitas selanjutnya, kalau tadi baru 2 2D shape, baru 2 bangun datar, ini ada 3 bangun datar yang disediakan. Nah ini contoh respon siswanya. Menarik ya, unik-unik ya. Oke. Nah ini kemudian adalah investigasi lanjutan di mana disediakan 4 bangun segi 5, ya. Kemudian mereka diminta untuk menginvestigasi. Mana sih bangun segi 5 yang bisa dibuat pengubinan? Nah, ini mereka diminta untuk menebakkan, misalnya siswa ini menjawab ABD, tebakannya dari high ability student, siswa middle ability segi 5A, low ability student segi 5AD. Nah, ternyata ini contoh hasilnya. Jadi ternyata yang segi 5 yang reguler atau yang sama sisi ya, itu tidak bisa dibuat pengubinan, sementara yang lain ada yang bisa. Contohnya ini. Oke, ini bisa. Nah, hanya kalau konteksnya ke high ability students, mereka ternyata berhasil nih membuat pengubinannya untuk yang middle, hanya berhasil yang warna hijau sama, namun yang kuning siswa-siswanya kesulitan gitu. Ini juga contohnya nih. Oke, ini contoh hasil jawaban siswa. Menarik ya. Oke, ini juga salah sih sebenarnya sih yang high ability, tapi setidaknya nempel-nempel. Kalau ini kan tidak gitu. Jadi ini perbedaan berdasarkan level kognitif siswa gitu. Oke, ini adalah contoh jawabannya. Akhirnya ketemu ya, CD ya. Sampel jawaban siswa. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk sharing berkaitan pengalaman atau apa yang sudah pernah dilakukan terkait dengan kompetensi guru ya di era pandemi saat ini. Jadi ini juga implementasinya ini ketika era pandemi ya teman-teman ya. Jadi itu yang dilakukan dan juga kompetensi guru secara umum terutama terkait dengan pembelajaran yang perlu diketahui oleh kita semua terkait dengan CBES, CCRLS. Kira-kira seperti itu. Terima kasih ya
mungkin waktunya ini nggak sampai 1 jam, tapi nanti kita lanjut ke diskusi. Mungkin kita bisa lebih banyak diskusi nanti di sesi diskusi. Maka layar akan saya kembalikan ke Mbak Afif. Silakan Mbak Afif. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan. Langsung saja untuk sesi kedua ini adalah tanya jawab. Dipersilahkan teman-teman untuk dapat raise hand atau dapat menuliskan di room chat, begitu ya. Adakah yang ingin menanyakan? Sebelumnya saya sangat tertarik sekali Bu dengan materi ini, begitu. Nah, bagaimana Bu jika kami gitu ingin bergabung untuk bisa bersama di Siameo mengikuti kegiatan rangkaian kegiatannya, begitu. Oke. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Nah, ini ada berita baik dan berita buruk sih sebenarnya Mbak Afif. Karena kebetulan kan Siameo itu kan fokusnya tupoksi kami ini kan ke guru ya dan tenaga pendidik. Jadi kalau yang mahasiswanya pure hanya mahasiswa, maka baru bisa mengikuti kegiatan misalnya ke arah seminar, webinar, itu boleh. Hanya saja kalau sebentar ya, maaf ya Mbak Afif. Iya. Mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya. Nah, itu berita baiknya. Jadi kalau baru mahasiswa, maka baru bisa mengikuti seminar, webinar, itu sih Mbak Afif. Atau misalnya dipublish di YouTube kami, kadang kami ada beberapa pelatihan gitu dipublish tuh, workshop. Nah, itu baru bisa lewat situ. Namun kalau yang sudah guru, silahkan ikut ke kegiatan kami yang lain, ada workshop, ada pelatihan dan banyak yang lain gitu sih. Kira-kira seperti itu sih Mbak Afif. Jadi berita buruk dan juga baik, silahkan. Padahal ini saya sebagai mahasiswa yang pure mahasiswa sangat tertarik banget gitu, ingin berdiskusi bersama seperti itu Bu. Oke. Kalau untuk media tapi kalau diskusi nih Mbak Afif, maaf motong. Kalau misalnya mau diskusi, kan kami kan ada tim akademik nih. Tim akademik dari Stikim itu ada banyak dan beberapa lulusan UNY sih. Ya, beberapa lulusan UNY, tapi yang S1, S2 UNY itu hanya saya. Ada satu lagi si S1, S2 UNY, namun bukan di training spesialis, beliau di research and development, tapi juga bisa diajak. Jadi ada beberapa yang bisa diajak pasti dengan senang hati untuk diskusi gitu. Senang hati, dengan senang hati, dan jangan takut. Misalnya kadang tuh kan kalau mengundang kalau kami kan sudah bekerja gitu kan, kadang takut perlu bayaran gitu kan, honor sebagai ininya. Nggak perlu, kami tidak dihonor pun jika kami punya waktu itu dengan senang hati, tapi tentunya perlu menyesuaikan dengan kondisi tanggung jawab kami di kantor gitu. Jadi nggak perlu khawatir, undang saja kami, ajak saja kami diskusi, pasti kami sempatkan kok Mbak Afif gitu. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Sosial medianya sendiri Bu, kalau boleh tahu, karena iya, sosial medianya itu Siameo Kitab in Mathematics. Gini tulisannya, Siameo Kitab in Mathematics. Terus kalian saya ngirim file-file ya. Mathematics. Itu ada IG. Oh ya, kalau website saya kopikan ya. Di website kami juga ada banyak bahan ajar yang saya rasa cukup menarik, bisa teman-teman akses. Saya tunjukkan deh ya website kami ya. Oke. Mas Ivan, nggak apa-apa ya, sabar ya Mas Ivan. Saya sudah melihat Mas Ivan raise hand, tapi nggak apa-apa ya Mas Ivan ya. Oke. Oke. Nah, ini adalah website kami. Oke, saya share dulu lagi ya. Oke, jadi ini website kami. Nah, kami juga menyediakan ada bahan ajar teman-teman. Jadi di sini ada the book yang saya ceritakan nih. The book ini bisa di-download gratis ya. Mahasiswa tuh pasti senang yang gratis. Saya juga soalnya. Gratis, kemudian ini yang di arah sini.
itu kami punya pengembangan bahan ajar. Nah, ini bisa teman-teman buka, yang bagian kecil ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, semoga ya Mbak Afif ya. Haha. Nah, ini Terlihat Ibu. ya terlihat ya, ini bisa di-download, ini file yang kami share, ini buku yang sudah kami daftarkan di ISBN, jadi sudah bisa dipublikasikan, didaya gunakan oleh teman-teman semua gitu. Jadi contoh baiknya, jadi sebentar saya ini kan ya, ini full screen tuh bisa nggak sih? View full screen. Nampaknya Lola di saya. Oke. Nah, jadi ini. Jadi kami sudah memberikan contoh, misalnya ini karena based on research, jadi kami bisa menyebut ini sebagai praktik baik ya. Tidak sempurna, tapi ini bisa teman-teman gunakan gitu. Nah, ini sudah ada, jadi yang mendesain berempat, Ibu Rusasmita ya, Mbak Rusasmita ini sebagai PIC-nya, saya, Mbak Umi, dan Mas Wahid itu membantu. Kemudian ini. Nah, isinya ya, langsung isinya. Nanti kalau yang dalam-dalamnya nanti dicek sendiri. Jadi kami sudah membuat rancangan pembelajarannya, contohnya koneksi engineering-nya bagaimana, koneksi teknologinya bagaimana. Kemudian kami juga suka sekali membuat pertanyaan pemandu dalam pembelajaran STEM. Kami contohkan di situ alat bahan, kemudian yang lain juga ada lembar kerja siswa, bahkan hypothetical learning trajectory itu juga sudah kami siapkan. Sudah kami siapkan sebagai contoh ya. Ini contoh aktivitasnya, detailnya nanti silahkan dicek sendiri. Oke, ini contohnya, ini contoh-contohnya, ini lembar kerjanya, kemudian ada penilaiannya, ya ini penilaiannya, kemudian ada hypothetical learning trajectory-nya, gitu. Oke. Kira-kira seperti itu untuk contohnya ya. Oke, silakan. Bu, ini tadi yang matematika. Kalau yang saya sendiri, apakah juga ada, Bu? Nah, kebetulan ada fisika ya, Bu. fisika ya Mbak Afif ya, mohon maaf sekali. Kalau dari saya background-nya matematika dan saya bekerjanya di institusi matematika. Namun kami itu punya cabang yang lain, saya kopikan nanti, saya ambil. Jadi untuk teman rekan-rekan yang sains itu bisa merujuk ke ini. Bentar. Saya butuh waktu untuk loadingnya agak lambat. Oke, saya tunjukkan lagi. Oke, jadi ini ya, ini linknya. Saya juga nanti kopikan ya. Jadi saya ambil kitab In Science. Ini juga ada publikasi, magazine, buku ya. Jadi bisa teman-teman akses juga. Research paper, report. Nah ini untuk yang sains. Nah misalnya ini nih. Juga punya ya Mbak Afif ya. Seperti yang kami, kalau yang di sini ada magnet induksi, itu fisika nih pasti. Jadi sudah bisa teman-teman akses melalui sainsnya, bisa di-download juga nih. Hanya sekali lagi saya tidak bisa menjelaskan detailnya karena bukan bidang saya. Itu sih Mbak Afif. Tapi ini linknya ya. Oke. Baik, terima kasih sangat ini Bu. Wah, luar biasa karena kebetulan saya juga sedang untuk tesis ini Bu. Kebetulan saya ambil STEM dan wah luar biasa sangat. Untuk skripsinya ya? Tesis ya. Oh, iya deh, aduh astaga. Tesis ya. Oke. Keren. Pembimbingnya siapa Mbak Afif? Saya pembimbingnya itu Ibu Insi Wilujeng. Oh iya, karena dari fisika saya tidak tahu. Oke, sip. Baik, saya lanjutkan karena pertanyaannya sudah cukup banyak. Ini nanti saya saya bertanya. Baik. Langsung saja ya Ibu, saya lanjutkan untuk pertanyaan pertama. Saya langsung berikan waktunya pada Mas Ivan Rivaldo. Dipersilakan Mas, langsung open mic saja. Oke. Baik Mbak Afif, makasih banyak Mbak Afif atas kesempatannya. Oke, terima kasih juga Kak Ibu atas ilmu dan sharingnya, Masya Allah luar biasa sekali. Saya pribadi juga baru tahu ada organisasi atau institusi ini Bu. Ya, iya, betul. Jadi hal yang Masya Allah luar biasa seperti itu Bu. Mungkin
agak sedikit menyambung dengan pertanyaan dengan Mbak Afif tadi, Bu. Tadi kan dari segi kegiatannya, Bu. Tapi kalau kami misalkan, Bu, ini kan kami insya Allah semoga dalam waktu dekat bisa lulus S2 gitu kan, Bu. Amin. Kemudian bagaimana sih, Bu, kira-kira agak bagi kami sekiranya untuk bisa berkarir seperti itu, Bu, berkarir di tempat ataupun di bidang yang sama hanya dengan Ibu dan Bapak Ibu lain di Semeo, Ibu. Oke. Kemudian pertanyaan kedua juga, Ibu. Oh iya, Ada iya. satu lagi di rapel, Ibu. Kemudian Boleh. ini kan kalau Van lihat sendiri nih, Masya Allah luar biasa sekali Semeo ini, Bu. Terutama matematika kan, Bu. Baik dari situsnya maupun pengalaman dan sharing ilmunya, Bu. Sekiranya, Bu, misalkan nanti Van ada sekiranya ada nanti perkumpulan guru, misalnya kalau di kami namanya MGMP, guru mata pelajaran, Bu, di Sumbar ada MGMP matematika ataupun yang lain, ingin meminta mungkin waktu Bapak Ibu Semeo untuk berdiskusi ataupun mengisi kegiatan, kira-kira bagaimana nggak alurnya gitu, Bu? Mungkin bisa sampaikan ke Bapak Ibu guru SMA gitu, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih Mas Ivan. Mas Ivan ini kalau boleh tahu minat bidangnya matematika juga? Van kimia, Ibu. Oh, kimia ya, berarti ke Bandung nih. Enggak yang di Jogja. Siap, Oke. Ibu. Nah, jadi untuk berkarir itu ada job vacancy-nya, Mas. Jadi waktu saya dulu itu memang open recruitment. Nah, kalau di institusi saya ini bisa saya tunjukkan ya. Nah, ini di kami itu ada ini loh. Gimana sih? Oh ini, nah diklik di vakansi ini loh, Mas dan Mbak. Jadi kalau ada lowongan pasti melalui ini, gitu. Jadi ada lowongan pasti melalui ini, gitu. Nah, lowongan terakhir itu di tahun 2019. Setelah itu karena peraturan pemerintah kami tidak boleh menerima pegawai baru sampai saat ini, gitu. Jadi mungkin agak ya terbatas ya kalau untuk vakansi nampaknya gitu sih. Kemudian yang kedua terkait dengan yang tadi, dengan senang hati ya, kalau misalnya Mas Ivan dan teman-teman guru Sumbar mau, kan saya juga Februari besok vakum nih dari kantor, tapi kalau saya ya bisa membantunya pendampingannya melalui online karena saya nanti akan stay di Austria kan, jadi mungkin nanti silahkan, kalau saya pribadi saya dengan senang hati alur yang sesuai. Kalau misalnya saya besok vakum dari kantor itu kan berarti saya sedang off dulu dari kantor kan, itu bisa langsung nanti menghubungi saya. Tapi kalau mau karena guru-guru kebanyakan itu kan pengennya dapat sertifikat nih. Kalau pelatihan nih itu udah hal yang bukan tabu lagi ya, kita semua tahu. Jadi kalau mau secara institusi itu diakui, maka perlu mengajukan surat. Suratnya kopnya atas nama MGMP cukup kok, gitu. Jadi mengajukan surat permohonan pelatihan ke institusi kami, dikirim, di-scan saja, nggak usah kirim fisik ya. Sekarang udah nggak zaman pos-pos fisik ya, cukup di-scan. Nanti silakan menghubungi saya, akan saya share teman saya yang bagian kerjasama, itu sudah ada staffnya sendiri yang akan mengurus. Nanti akan saya bantu share nomor beliau jika berminat memang. Kemudian nanti pasti akan diminta untuk surat resmi yang dikirim ke email sekretariat kami, gitu, official email kami, gitu. Alurnya seperti itu, Mas. Nah, setelah mengirim nanti karena ada kontak person, bisa berkomunikasi langsung ke kontak person. Bagaimana update? Biasa karena birokrasi ya di institusi pemerintahan kita perlu ada proses surat masuk, disposisi, sampai ke seseorang yang berkepentingan, dibicarakan, baru nanti dikembalikan, dibalaskan, butuh waktu ya. Jadi supaya lebih cepat biasanya silahkan berdiskusi dengan kontak personnya supaya tahu status suratnya itu sampai di mana. Biasanya seperti itu, Mas. Oke, semoga jelas ya. Ya, bagaimana Mas Ivan? Alhamdulillah sangat jelas sekali Mbak Afif. Bu, makasih banyak Ibu. Insya Allah ya, sama-sama. bisa disampaikan nanti. Oke, Bu. Siap.
Baik, terima kasih Mas Ivan juga. Kita lanjutkan. Ini sudah ada yang raise hand lagi, Ibu. Oh iya. Dari Mas Muhammad Rizky. Dipersilakan Mas Muhammad Rizky. Iya, halo. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih banyak nih Bu materinya dan pengalamannya sangat luar biasa sekali. Hatur nuhun. Yang saya ingin tanyakan, bentar dulu. Oh iya. Jadi gini Bu, saya sih guru di SMA 4 Kota Cirebon. Yang saya ingin tanyakan adalah kita kan untuk sekedar jenjang pendidik guru, kalau untuk sekedar ikut pelatihan ya mungkin itu hal yang biasa. Kebiasaan publikasi itu dimiliki oleh dosen, karena memang jenjang dosen lah yang membutuhkan publikasi yang lebih banyak. Apakah di instansi yang tempat Ibu naungi saat ini itu ada bagian publikasinya, Bu? Nah, terus mekanismenya seperti apa untuk publikasinya? Apakah akan sama dengan jurnal-jurnal yang lain? Lalu yang kedua, perbedaan instansi Ibu dengan PM4TK itu apa, Bu? Karena kan sama-sama menaungi di bidang tentang pendidikan ya, Bu ya. Ada matematikanya juga, kalau PM4TK ada IPS tentang geografi sama juga. Mungkin yang namanya ilmu kan bisa berkembang dimanapun, tapi ingin tahu perbedaannya apa. Sehingga saat kami mengikuti dua pengetahuan di dalam dua instansi yang mungkin sebenarnya sama, cuma beda legalnya aja, beda pimpinannya saja, pasti visi misinya pun nggak beda jauh, cuma beda redaksi doang. Nah itu bagaimana Bu? Mungkin itu aja. Dan oh iya, tadi ada titipan Bu, pertanyaan pelatihan tentang pembuatan video. Nah itu ada nggak Bu? Barangkali ada, mungkin bagaimana mekanisme pendaftarannya. Tadi soalnya dapat titipan pertanyaan itu Bu. Oh iya, sama terakhir, terima kasih ini untuk panitia luar biasa. Semoga pimpinan KMDF MIPA UNY bisa menjabat lagi, khususnya ketuanya. Salam dari Cirebon. Semoga bisa 2 periode ya ketuanya dipertahankan karena gelarnya SPD MOS. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Pasita, langsung saja Bu. Iya, terima kasih banyak. Jadi kalau nggak salah ada 3, tapi saya mau diingatkan ya Mbak Afi, jadi agak ngeblank gitu tadi. Oke, yang pertama tadi terkait dengan publikasi ya. Bagaimana untuk memfasilitasi publikasi. Nanti dilengkapi juga Mas Rizky ya. Mas Rizky itu kalau boleh tahu bidang ilmunya apa ya Mas? Saya pendidikan matematika, Bu. Oh, berarti memang sudah pernah ikut pelatihan di SEAMEO dan juga PM4TK ya? Iya, Bu, alhamdulillah sudah pernah. Oh, berarti alumni regular course kah? Enggak, cuma ya ikut kegiatan-kegiatan sederhana aja, Bu. Siap, sederhana. Oke. Baik, pertanyaan yang pertama tentang publikasi ya. Kami punya jurnal institusi kami ya. Basisnya sudah OJS, Online Journal System. Jadi pasti itu prosesnya sama seperti yang lain. Silahkan membuat akun, akses linknya. Nanti saya juga sambil saya carikan linknya ya, OJS kami ya. Akses linknya silahkan. Jangan lupa disiapkan dulu publikasinya ya. Kemudian silahkan akses linknya. Kemudian submit ya, buat account sebagai author, submit, dan juga nanti akan kami lanjut dari editorial board-nya, apakah akan masuk ke reviewer atau seperti apa, itu sama kok Mas Rizky ya, prosesnya untuk publikasi. Jadi ada ya, kalau pertanyaannya ada atau tidak, ada ya untuk publikasi. Begitu. Kemudian kebetulan tahun ini juga kami punya research grant, ada pendampingan yang dilakukan ya. Saya bukan PIC-nya, jadi untuk detailnya juga saya masih belum lengkap, tapi secara garis besar ada pendampingan sampai guru-guru yang terlibat itu bisa mempublikasikan artikel gitu. Boleh mempublikasikan artikel di jurnal kami ataupun di majalah kami, buletin kami ataupun yang lain. Nah begitu. Selain jurnal, kami juga punya symmetrical yang open submission ya, kepada guru ya secara luas, siapa yang mau submit artikel best practice ke kami itu juga ada. Jadi jawabannya ada untuk pertanyaan pertama.
Pertanyaan yang kedua terkait itu sebenarnya straightforward, menanya apa sih bedanya P4TK dan Seameo Kitab sih sebenarnya. Jadi langsung juga saya jawab. Seameo Kitab in Mathematics itu bisa saya bilang sebenarnya adalah anaknya P4TK. Jadi dikembangkan ketika pionirnya adalah orang-orang di P4TK. Tapi fokusnya beda loh Mas Rifki. Jadi mohon diralat, tidak cuma beda redaksi, beda pimpinan ya. Fokusnya beda. Silahkan cek di visi misinya beda, di scope areanya beda, di diklat-diklat yang dilakukan juga fokusnya berbeda. Kalau di kami ke 5 tema yang kami sebutkan ada yang sama tapi fokusnya berbeda. Otomatis juga pesertanya juga berbeda, Mas Rizky. Kalau kami fokus ke regional, ke guru-guru di Asia Tenggara. Tapi karena yang punya dana itu orang Indonesia, maka ya jangan kita kasihkan keluar semua kan. Kalau kegiatan, kami juga sebagian besar digunakan untuk pengembangan guru-guru di Asia Tenggara gitu. Nah, perbedaan yang lain, kami tidak ada kaitannya dengan GTK, ya. Jadi Direktorat GTK ya. Jadi kami tidak ada hubungannya dengan GTK, kami di bawah Sekretariat Jenderal. Jadi fokusnya juga lebih kalau kami ke kerjasama internasional. Sementara kalau dari GTK kan sudah punya program-program sendiri tuh, Mas Rizky. Mas Rizky pasti tahu nggih, sebagai guru sudah tahu kan ada banyak program-program, misalnya pengembangan PISA. Kami tidak bergerak di bidang itu karena hanya mungkin pengajar-pengajarnya kadang kami diminta bantuan untuk mengajar, tapi itu bukan fokusnya bukan kami. Kami juga tidak fokus ke pengembangan misalnya konteksnya ke keberhasilan ujian asesmen nasional. Kami sama sekali tidak masuk ke ranah itu. Jadi tidak pernah kami mengadakan pelatihan untuk sukses, maksudnya untuk membantu guru memfasilitasi di asesmen, fokus ke asesmen nasional. Sementara P4TK membantu guru terfasilitasinya ke asesmen nasional gitu. Jadi agak berbeda gitu. Gitu Mas Rizky? Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu ya atas sharing dan informasinya. Semoga Ya. sukses selalu Bu, lancar terus karirnya Amin. dan dimudahkan semuanya. Atur nuhun, salam dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab sih. Terkait dengan pelatihan video pembelajaran. Kebetulan kami belum punya ya kalau pelatihan video pembelajaran. Tapi yang saya baca di chat, di meeting chatnya, itu ada pertanyaan terkait pelatihan pembuatan bahan ajar. Itu ada Mas Rizky, kalau di kami, regular course kami pun ada yang pembelajaran pembuatan bahan ajar, hanya karena masa pandemi kami melakukan pembatasan kegiatan tahun ini dan tahun kemarin tidak ada gitu. Karena kan pengennya kalau pengembangan bahan ajar itu kami mendampingi langsung guru ya. Jadi kami ada di situ on-site, tatap muka, sementara kemarin kegiatan masih sangat terbatas. Jadi agak sulit gitu. Oke, gitu Mas Rizky dan Mbak Afif. Oke Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Bagaimana Mas Rizky? Sudah mantap ya jawaban dari Bu Paskita? Mantap banget, pokoknya materi sama acaranya udah keren banget, fix lah, jelas. Nggak ada obat, atur nuhun pisan ya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Mas Rizky sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa juga. Oke, kita lanjutkan ya Ibu, karena masih ada waktu untuk diskusi. Jadi saya lanjutkan. Ini dari Mas Muhammad Muhibullah. Apakah bisa langsung untuk open mic saja atau saya bacakan untuk pertanyaannya? Ikut moderator dong. Mas Muhib, apakah bisa open mic? Oke, baik. Sepertinya ada kendala sinyal. Oh ini sudah Mbak. Sudah. Tuh. Oke. Halo Mas Muhib tuh. Ya ditutup lagi. Ya, dipersilakan Mas Muhib untuk memaparkan pertanyaannya secara langsung begitu.
Baik, sepertinya ada kendala ya. Ya, nggak apa-apa dibacakan aja. Ini. Jadi dari Mas Mujib, dari UNY ini Bu, berarti mahasiswa UNY juga. Nah, Ibu izin bertanya, terkadang di sekolah banyak sekali kendala terkait kolaborasi, terlebih menghadapi guru-guru yang lebih senior. Nah, apakah bisa dimintakan rekomendasi atau saran gitu Bu, bagaimana supaya kami gitu dapat mengajak untuk guru-guru yang lebih senior berkolaborasi. Terima kasih Bu. Itu sebenarnya pertanyaan yang tidak bisa saya jawab loh. Tapi nggak apa-apa, saya akan berusaha untuk sharing ya menurut perspektif saya sendiri. Karena kenapa? Itu memang agak sulit karena terkadang budaya di Indonesia itu budaya senioritas itu masih tinggi ya. Berbeda sekali kan dengan budaya yang ada di luar. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya pribadi sih, yang pertama kita tetap menghormati senior kita, itu yang pertama otomatis ya. Karena beliau punya pengalaman, ya usaha saja dicoba diajak. Terkadang kenapa kok sulit dari yang saya rasakan ketika diskusi dengan guru-guru yang senior, karena beliau-beliau itu punya keterbatasan. Yang pertama salah satunya waktu, yang lainnya adalah teknologi, ya. Mungkin ada beberapa yang punya keterbatasan dan alangkah baiknya kalau rekan-rekan yang masih muda-muda nih mau berkolaborasi sama yang senior, ya jangan yang senior suruh bikin perangkat bersama-sama misalnya seperti itu, karena mungkin beliau-beliau punya keterbatasan. Kalau ingin mengajak berkolaborasi yang kira-kiranya bisa teman-teman siapkanlah, kemudian ajak misalnya beliau-beliau diminta untuk mereview, memberikan masukan. Saya yakin sih itu mungkin bisa dengan senang hati. Tapi itu sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya tidak bisa saya jawab ya, Mbak Afif dan Mas Muhibullah gitu. Seperti itu yang bisa saya sharingkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Pasita. Bagaimana Mas Muhib? Mungkin belum bisa merespon. Ya. Mungkin kita lanjutkan saja nggak Ibu? Ya. Ini pertanyaan selanjutnya Ibu dari Saudara Irfan Hilmi. Ya. Terima kasih Ibu Pasita atas pemaparan yang sangat menarik. Saya Irfan Hilmi, mahasiswa UNY juga. Ada beberapa pertanyaan Ibu di sini. Yang pertama, bagaimana Ibu pengimplementasian STEAM di rural area dengan kemampuan kognitif siswa dan juga fasilitas yang masih sangat kurang, dikarenakan pembelajaran STEAM membutuhkan prior knowledge yang cukup, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan mampu menggabungkan informasi atau pengetahuan. Lalu pertanyaan keduanya, selain itu mungkin juga terdapat kendala berkaitan dengan konteks karena pengetahuan siswa tentang konteks yang kita buat mungkin tidak dimengerti oleh semua siswa. Bagaimana Ibu solusi dari permasalahan tersebut? Oke, ada 2 pertanyaan ya berarti ya, Mbak Vivia. Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaan yang menarik. Yang pertama terkait dengan rural area, itu adalah salah satu kenapa kok saya ingin berangkat ke Austria, ya, karena saya ingin sekali bisa mengembangkan pembelajaran STEAM yang bisa memfasilitasi baik yang di city center maupun yang di rural. Jadi salah satunya yang bisa saya jawab sekarang, karena sebenarnya itu saya baru punya beberapa propose idea yang belum bisa saya sharekan ke sini karena kan belum terbukti secara metodologi, secara riset ya itu bisa menjawab atau tidak. Tapi salah satu yang kita bisa belajar dari Malaysia, skema yang sudah dibuat oleh Malaysia itu adalah STEAM low cost. Jadi maksudnya menggunakan bahan-bahan low cost material seadanya saja, apa yang ada di sekitar daerah itu yang didaya gunakan. Nanti bisa searching kok, banyak sekali dokumen-dokumen tentang STEM low cost material gitu. Itu sih jawabannya untuk yang pertanyaan yang pertama. Kalau yang kedua itu terkait dengan jika konteksnya tidak paham ya. Oke. Jadi mungkin masalah yang terjadi ini, kenapa kok siswa bisa tidak paham, itu bisa jadi karena konteks itu tidak dekat dengan siswa. Ya, misalnya nih aktivitas STEM
konteksnya mungkin siswa yang tinggalnya di daerah pinggiran, pesisir pantai misalnya ya, diminta untuk seperti tadi yang saya contoh, mendesain solar heater untuk hotel itu kan sebenarnya full design dari yang pakai wajan itu sebenarnya solar heater untuk bangunan hotel gitu kan. Pasti yang di pesisir nggak paham kan untuk hotel solar heaternya ditaruh mana, itu aja sudah pasti mereka pada bertanya-tanya. Ya mungkin kita perlu menyesuaikan konteks yang dekat, kita mulai dulu yang dekat dengan siswa. Namun ada baiknya juga kok sebenarnya konteks-konteks yang membuat siswa bingung ya, siswa nggak paham dengan konteksnya. Nah, mungkin kita bisa belajar dari riset yang pernah saya lakukan juga terkait dengan cornerstone method. Jadi ada penjelasan tentang konteks yang digunakan. Jadi ada pendahuluan pembelajaran yang betul-betul mendiskusikan konteks tersebut. Itu juga cukup menarik loh. Jadi cornerstone method itu kan pembelajaran yang diimplementasikan di Inggris yang sudah dikembangkan 20 tahun terakhir nih teman-teman. Matematika ya, mohon maaf yang sains saya nggak punya contoh yang sains, saya mohon maaf. Itu konteks yang diambil itu dari Amerika, Bu Sekolah misalnya salah satunya. Perusahaan game Sand Circle, itu di Inggris nggak ada Bu Sekolah, tapi konteksnya tetap digunakan kok supaya siswa lebih paham, maka dibuat suatu pembelajaran pendahuluan yang mendiskusikan tentang konteks. Itu sih mungkin bisa membantu ya, Mas siapa tadi ya? Mas Hilmi, ya Mas Irfan Hilmi. Gitu Mbak Afif. Iya, baik Ibu. Karena menurut saya juga waktu saya penelitian itu di dua tempat berbeda Ibu. Ya. Dengan perangkat yang sama, memang tanggapan siswa itu memang berbeda Ibu, antara di kota dan di pinggir gitu ya, pinggiran. Nah, yaitu mungkin memang konteks untuk kita mengenal lingkungan sekitarnya itu juga penting ya Bu. Jadi perangkat pembelajaran mungkin tidak bisa langsung general digunakan dimanapun gitu ya. Ya, itulah kenapa kita bisa merujuk ke Gravemeyer, Mbak Afif dan teman-teman semua kan, bahwa sebenarnya kalau kita bilang risetnya, ini perspektif saya ya dari apa yang sudah saya baca, kalau kita bilang riset kita tuh research and development R&D yang benar-benar jadi tren kan, R&D itu seharusnya bisa digeneralisir ketika kita gunakan di daerah A, bisa digunakan daerah B, negara A, bahkan menurut saya dari apa saya baca. Tapi saya lebih condong ke Gravemeyer yang ada local instruction theory. Itulah kenapa design based research itu menjadi tren riset saat ini loh di dunia perhelatan misalnya di Eropa gitu. Karena apa? Local instruction theory itu penting karena apa yang kita kembangkan itu belum tentu bisa kita generalis, pasti ada batasannya kan, ada limitasinya gitu sih. Makanya cukup menarik tuh Mbak Afif, temuannya tuh bisa jadi diskusi yang menarik tuh, jadi satu artikel. Sedang proses Ibu. Kenapa? Masih proses Ibu. Masih proses ya. Tapi sudah penelitian berarti sudah semester akhir ya? Saya sudah semester akhir Ibu, semester 3. Bentar lagi lulus. Amin, doakan Ibu. Ya. Baik, bagaimana Mas Irfan Hilmi untuk pertanyaannya? Sudah dijawab oleh Bu Prasita. Terima kasih Bu Prasita atas jawabannya. Sangat memuaskan sekali jawaban dari Bu Prasita. Terima kasih Bu. Sama-sama Mas. Baik Ibu, mungkin masih ada beberapa yang penasaran seperti itu Bu. Namun waktunya sangat terbatas dan saat ini sudah menunjukkan pukul 3 begitu Ibu. Mungkin kita cukupkan saja. Namun sebelumnya saya tidak akan menyimpulkan dari pemaparan materi yang Ibu telah sampaikan, tapi saya ingin menanyakan kepada peserta nih, adakah yang bisa menyimpulkan dari semua penyampaian luar biasa pemateri kita hari ini gitu. Dan ada door prize menarik dari kami gitu Ibu. Ya. Siapa dipersilahkan yang oke. Adakah yang Mas Rizky, Mbak? Oh. Baik. Oh, sudah ada. Mas Rizky. Iya. Ya, silakan dipersilakan Mas Rizky. Iya, Ibu mohon izin ini hanya
persepsi saya dari kesimpulan yang tadi. Intinya bahwasannya, langsung saya tarik kesimpulan aja, bahwasanya pembelajaran STEM itu sangat memberikan manfaat sekali kepada siswa. Udah itu aja. Intinya sangat bermanfaat sekali. Tapi tentu saat kita menggunakan suatu model atau suatu pendekatan, kita sesuaikan lagi sama kultur pembelajaran di sekolahnya. Nggak bisa dipukul sama rata. Adapun dengan treatment dalam melakukan proses pembelajaran atau memberikan pendidikan kepada seluruh siswa. Antara di Cirebon, antara di Jogja, Kalimantan, Papua, itu memiliki kultur siswa yang berbeda-beda. Kita nggak bisa mentreatment mereka dengan satu model atau pendekatan yang sama. Udah, mungkin itu aja. Sukses buat kita semua. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Mas Rizky, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky. Ya, selain Mas Rizky, apakah masih ada yang ingin menyampaikan gitu ya, kesimpulan dari pemaparan materi hari ini? Saya persilakan satu peserta lagi untuk dapat raise hand. Untuk dapat door prize ya Mbak Afif. Ya, Mas Rizky udah dapat nih. Selamat Mas Rizky. Mas Rizky nanti bisa menghubungi panitia langsung ya. Dikirimkan langsung dari Jogja sepertinya nanti ya. Ya, satu peserta lagi. Alhamdulillah, terima kasih Mbak door prize-nya. Semoga bisa tiket Cirebon Jogja ya. Waduh. Biar sekalian main ke Jogja. Tadi Pengen tahu usulkan sih Jogja untuk tuh kegiatan bagaimana. selanjutnya Mas Rizky. Oke, satu peserta lagi, dipersilahkan. Adakah yang masih mau memberikan kesimpulan dari penyampaian materi hari ini? Ada malu-malu tuh Mbak kalau kesimpulan. Karena mungkin bingung Ibu, saking semuanya, wah ini penting semua. Saya kalau membacakan seperti mengulang materi lagi, mungkin seperti Iya. Atau karena memang baru pertama kali kan memang butuh untuk proses mencerna. Iya. Baik, jika tidak ada lagi, gitu ya. Ada ini Mas Irfan Hilmi nih Mbak. Oke, Mas Irfan Hilmi. Mas Irfan kembali nih. Silakan Mas Irfan. Tadi sudah bertanya ya. Oh iya. Baik Ibu, saya mencoba menyimpulkan terkait dengan webinar pada sesi Ibu Pasita Laksmiwati tentang STEM. Menurut saya STEM ini merupakan suatu pembelajaran yang bikin siswa itu tertarik dengan matematika karena STEM ini membutuhkan konteks atau kegiatan ataupun kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar siswa. Selain itu, STEM ini itu menuntut untuk berpikir yang lebih tinggi, untuk berpikir di abad 21 ini yang membutuhkan keterampilan berpikir kreatif, berpikir kritis, kemudian komunikasi, problem solving, dan juga kolaboratif. Sehingga STEM ini bisa dikatakan merupakan suatu pembelajaran yang sangat bagus, yang sangat menarik, yang membutuhkan kreativitas siswa dan juga kehadiran siswa, sehingga siswa itu tidak pasif pada saat pembelajaran. Mungkin tidak seperti pembelajaran behavioristik ya, yang siswa itu duduk, kemudian guru itu menerangkan, kemudian siswa itu mengerjakan soal-soal. Namun lebih dari itu, siswa dituntut untuk lebih aktif, untuk turut serta dalam pembelajaran, sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mas Irfan. Keren. Makasih Mas Irham. Sudah dilengkapi lagi dengan Mas Irfan Hilmi ini. Baik, terima kasih. Mungkin untuk penyampaian kesimpulan dari peserta kami cukupkan gitu ya Bu. Jadi ini luar biasa pada materi hari ini gitu. Tidak hanya kompetensi guru di Asia Tenggara saja, tapi kita juga dikenalkan tentang SEAMEO, lalu sisi LS, lalu ada STEAM dan STEM seperti itu. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan gitu Ibu. Demikianlah tadi pemaparan materi yang luar biasa dari pembicara kita, Ibu Pasita Ayu Laksmiwati MPD.
Dan perkenankanlah saya Ibu Afif Oktavia Putri Sakti selaku moderator pada webinar ini untuk mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf jika sekiranya terdapat kata yang kurang berkenan di Ibu maupun peserta semua. Gitu. Ya, baik. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bu Pasita. Sama-sama. Terima kasih banyak Mbak Afif ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga sehat selalu ya semuanya ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Semoga nggak online-online terus ya. Ya. Tapi online juga efektif sih ya. Oke. Ya. Oh, mohon maaf Ibu, ini kita belum foto bersama. Oh gitu. Oh ya. Siap. Silakan semua peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya, gitu ya. Kita akan adakan sesi foto bersama, meskipun masih melalui online ya, belum bisa bertatap muka. Gitu. Menjadi satu kenang-kenangan nantinya, gitu, meskipun dalam keadaan online ini. Baik, saya mohon bantuannya untuk panitia, bisa membantu. Oke, terima kasih Mbak Alivia. Yuk, slide 1, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide 2. Slide 2 sepertinya belum pada mengaktifkan kameranya. Mohon untuk mengaktifkan kameranya, teman-teman. Baik, langsung saja. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak. Ini saya mengirim file di meeting chat, tapi semoga sudah terkirim sebelum berakhirnya sesi ini ya, teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak Ibu Pasita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada Mbak Afif sebagai moderator kita pada hari ini yang telah memandu kegiatan materi pada sesi yang kedua pada hari ini di acara webinar Hari Guru Nasional begitu. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Pastita Laksmiwati yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membersamai kita pada hari ini dan membagikan pengalamannya. Kita jadi mengetahui dan mendapatkan insight-insight baru begitu terkait materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, seluruh peserta webinar Hari Guru, waktu berputar memang begitu cepat ketika kita menikmati dan meresapi setiap detiknya ya. Topik kedua yang menarik, ini menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini sebagai bekal penambah pengalaman kita dan juga penambah wawasan kita. Momentum Hari Guru bukanlah sekedar ajang peringatan dan euforia semata, namun sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada siapapun yang telah memberikan kita ilmu, wawasan, pengalaman yang tentu tak ternilai harganya. Untuk guru yang mulia, jasa kalian akan selalu kami kenang. Tetaplah menjadi pelita untuk anak-anak penerus masa depan. Terima kasih atas apa yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami, baik itu ilmu, pembelajaran, serta harapan-harapan kehidupan. Meski jatuh, kami belajar untuk bangkit dan bertahan, berjalan sampai mencapai kesuksesan. Terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadirannya dan semangatnya pada hari ini serta antusiasme yang luar biasa dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan dan juga diskusi kita pada hari ini. Jika ada salah, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya mengingatkan kepada seluruh peserta untuk
tetap dapat mengikuti kegiatan-kegiatan kita nanti dari KMMD apabila nanti kita mengadakan kegiatan lagi. Dan juga saya mengingatkan kepada teman-teman yang mengikuti kegiatan Open Recruitment KMMD FIPA UNY pada tahun 2021 untuk tidak meninggalkan room Zoom, karena setelah ini kita akan ada agenda mengenai penjelasan teknis wawancara yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2021, yaitu besok. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jalan-jalan ke kota Samarinda. Jangan lupa membeli mangga. Saya Desi Purwasih sebagai pemandu acara, mohon pamit menutup acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih rekan-rekan panitia yang udah ngadain acara yang luar biasa seperti ini. Terima kasih.